Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku la yatakallamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa'anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman 'adala an dzikrik fa inna lahu ma'isatan dhanka. Wa adkhilna fi ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Begitu juga kami tak putus-putusnya mengajak kita semua untuk senantiasa memperbanyak selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita dengan membaca surah Al-Balad. Surah Al-Balad ini adalah surah yang ke-34 yang diterima Rasulullah. Sekalipun di penempatan mushaf diurutkan pada urutan ke-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ila akhir surah. Kembali lagi kita disuguhkan struktur ayat dengan bentuk sumpah. Bentuk sumpah. Kita telah jelaskan bahwa salah satu tugas fungsi struktur sumpah itu adalah mengantar kita memahami yang abstrak melalui yang konkret. Karena yang disumpahkan itu adalah semua yang konkret. Jawabannya itu adalah umumnya abstrak. Kita telah berikan contoh kemarin itu, maka pada surah ini kembali lagi yang disumpahkan adalah sesuatu yang konkret, nyata, dilihat mata. Setiap ada sumpah, selalu yang kita cari cepat-cepat adalah jawabannya. Karena kalau kita tidak memahami jawaban sumpah, meleset pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kita lihat umpamanya di dalam Al-Quran banyak sekali sumpah-sumpah itu. Wala uqsimu biwaqi'in nujum. Di mana jawabannya? Innahu laqur'anun karim. Wala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Jawabannya innahu
laqaulu rasulin karim. Fala uqsimu birabbil masyariq wal maragib. Jawabannya inna laqadirun. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selalu ada jawabannya. Nah, sekarang ini di mana jawabannya la uqsimu bihazal balad, dan itu pasti ada keterkaitannya. Kita terjemahkan dulu. La uqsimu bihazal balad. Saya bersumpah demi negeri ini. Negeri ini. Yang dimaksudkan negeri ini adalah Mekah. Mekah itu konkret, nyata, ya, di depan mata. Wa anta hillum bihazal balad. Dan engkau Muhammad berada di dalam negeri itu. Sumpah yang kedua, wa walidin wa ma walad. Demi bapak pertaliannya dengan anak. Kalau mau dipikir ini di mana hubungannya? Demi negeri Mekah, demi pertalian bapak dengan anak, di mana? Karena kita belum telusuri apa yang mau diperkenalkan Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini jawabannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia itu penuh dengan kesusahan. Itu jawabannya itu. Nah sekarang, apa hubungannya antara negeri Mekah dengan manusia diciptakan dengan penuh kesusahan? Dan itu jawaban. Hubungannya adalah negeri Mekah adalah negeri suci. Suci. Kamu Muhammad ada di dalamnya. Dan kau telah berusaha bersusah payah mempertahankan kesucian kota itu. Bahkan kau pertaruhkan nyawamu, hartamu, korbankan waktu demi untuk kesucian kota Mekah itu. Di mana dasarnya bahwa kota Mekah suci? Allah sendiri mengatakan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad menyaksikan menegakkan syariat yang suci ini. Betapa banyak nyawa habis, betapa banyak nyawa pergi demi mempertahankan ajaran yang mulia di kota Mekah itu. Kau saksikan itu Muhammad. Nah, itu sumpah pertama. Oh kalau begitu jawabannya, keterkaitannya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang manusia diciptakan penuh dengan kesusahan, berhadapan dengan kesusahan. Ya. Apa tidak susah mempertahankan kesucian diri kita? Susah. Ini penggambaran daripada, ini miniatur kehidupan kita. Ini miniaturnya kehidupan kita. La uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah demi kesucian kota Mekah ini. Kenapa kita tidak bawa pengertiannya ke dalam diri kita? Yang kita bersusah payah untuk mempertahankan kesucian kita, kemuliaan kita. Dan kita, fitrah kita suci. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad merasakan, menyaksikan
kesusahan itu dalam perjuanganmu di kota Mekah ini. Itu keterkaitannya. Wa walidin wa ma walad. Demi bapak dalam keterkaitannya dengan anaknya, dengan yang dilahirkan. Di mana letak hubungannya itu? Oh, ternyata bukan gampang, bukan persoalan gampang mendidik anak. Bukan persoalan gampang mendidik anak. Bahkan mungkin di antara semua makhluk-makhluk Allah, manusialah yang paling lama dididik oleh orang tuanya. Ya, kambing berapa hari sudah bisa jalan mencari makan sendiri. Kuda hanya butuh beberapa hari sudah bisa pergi mencari makan sendiri. Manusia ada yang 25 tahun masih ikut sama orang tua. 25 tahun. Bukan waktu yang sedikit itu. Belum lagi makhluk-makhluk yang lain, singkat sekali. Manusia, kenapa sampai manusia ditakdirkan untuk lama dididik? Iya, karena ada amanah yang dia mau bawa besar. Jadi dipersiapkan untuk memikul amanah yang besar itu. Gunung saja tidak mau terima amanah itu. Jadi kalau ada orang yang salah didik, yakin dan percaya tidak bisa memikul amanah. Atau kita bisa balik. Kalau ada yang tidak bisa menjalankan amanahnya, itu salah didik itu. Salah didik itu. Atau jangan-jangan juga kita yang tidak bisa memikul amanah berarti kita salah didik. Makanya Allah bersumpah, wa walidin wa ma walad. Demi pertalian antara bapak dan anak. Maka dijawab, laqad khalaqnal insana fi kabad. Coba kita lihat itu. Dua kali disungguhkan itu. Lam, la itu berarti sungguh. Kada berarti juga sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah Allah menghendaki kita susah? Sampai kita diciptakan fi kabad. Tentu jawabannya tidak mungkin. Tapi kenapa Allah melakukan itu? Saya sering berikan ilustrasi untuk memberi jawaban terhadap ayat seperti ini. Karena profesi saya sebagai guru, kita mempersulit soal, membuat soal yang sulit, bukan untuk menyulitkan mahasiswa. Ya. Kita membuat soal yang sulit bukan untuk menyulitkan mahasiswa, tapi untuk menguji sejauh mana pengetahuannya. Jadi Allah sama sekali tidak menciptakan kita untuk mau susah, bukan. Sama ilustrasinya tadi itu, kita membuat soal. Jadi kalau kita mau menguji mahasiswa, bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk mengetahui, melihat seperti apa pengetahuannya ini, si mahasiswa kita. Sebenarnya, ujian-ujian Allah ini
sudah sudah dibuka oleh Allah kunci jawabannya. Jadi apa lagi yang mau membuat kita susah? Sesulit apapun ada jawabannya. Makanya ulama kita yang namanya Ibnu Arabi, satu-satunya yang mendapat gelar Grand Sheikh, Ibnu Arabi itu dia berkata begini, man akhlasa takhallasa. Siapa yang memiliki keikhlasan takhallasa, maka ia keluar dari segala macam permasalahan. Man akhlasa takhallasa. Itu kuncinya. Kalau saya istilah sering bergurau bahwa kalau Anda tidak mau disusahkan oleh kesusahan, bersahabatlah dengan kesusahan. Tidak nasusaiki itu. Tidak nasusaiki itu. Man akhlasa takhallasa, ada jalan keluarnya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Sebenarnya Allah menciptakan ini dengan penuh kesusahan, tapi Allah memberikan kepada kita, ini jalan keluarnya. Bukan diciptakan susah, lantas dibiarkan susah. Oh tidak. Kembali lagi sama kita menguji mahasiswa kita. Sudah diajarkan semua ini jawabannya, soalnya ini. Kalau Anda kita mau menguji di luar daripada itu namanya zalim itu. Nah, kita melihat Allah memberikan kepada kita potensi yang sungguh sangat sempurna untuk bisa melepaskan diri dari kesusahan itu. Diberikan kita akal untuk merasionalisasikan sesuatu. Itu kata-kata akal di dalam Al-Quran lebih 100. Dan bahkan diklaim orang yang tidak berakal inilah termasuk orang yang binasa. Afala ta'qilun. Wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kau sendiri itu membaca Al-Quran, tapi di mana kau simpan akalmu? Kata Al-Quran itu. Dan bahkan waktu baca kita Iqra, yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah membangun struktur berpikir yang sempurna. Itu potensi yang Allah berikan kepada kita. Ya. Bagaimana untuk bisa benar dalam berpikir? Bagaimana bisa benar dalam merasionalisasikan sesuatu? Allah lagi katakan, yu'til hikmah. Allah memberikan hikmah kepada yang ia kehendaki. Untuk apa? Untuk bisa benar dalam berpikir, untuk bisa benar dalam berkeinginan, untuk bisa benar dalam merasa. Lengkap. Allah memberikan kita nafsu. Untuk apa nafsu? Untuk ada kemauan berkeinginan. Berkeinginan. Supaya benar berkeinginannya kita ini, ya dikasih hikmah. Di mana letak masalahnya kehidupan ini? Kita diberi hati untuk bisa merasakan, untuk bisa mempercayai yang gaib. Karena dalam realitas kehidupan kita berhadapan dengan berbagai macam realitas kehidupan yang pada hakikatnya adalah sesuatu yang gaib.
Allah memberi potensi kita. Kita baca pada ayat sebelumnya itu, wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa manusia yang telah disempurnakan penciptaannya. Untuk apa disempurnakan penciptaannya? Agar bisa keluar dari kesusahannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita yang terkadang tidak mau ikuti petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya apa? Susah makin. Jadi yang menciptakan kesusahan ini kita tahu sendiri. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mau ikuti aturan. Formatnya itu ini. Memang kata-kata kabad itu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Arti kabad itu adalah al-masyaqqah wa ta'ib. Al-masyaqqah itu artinya kesusahan. At-ta'ib, kepayahan. Payah. Jadi kalau begini, kita harus berpayah-payah ini. Fa innahu la yazalu yuqasi funun asy-syada'id min waqtin nufiha ruhu ila haitsu nasa'ah. Ulama kita berkata begini, memang sejak diciptakannya itu senantiasa kita berhadapan dengan susah. Mulai dari diciptakannya sampai dia cabutnya kembali roh kita. Apa buktinya? Kita berikan contoh, kita berlayar. Mungkin kita mampu mengatasi dinginnya laut. Mampu mengatasi dinginnya laut lagi. Maka boleh jadi kencangnya angin lagi kita hadapi. Mungkin jadi kita mampu lagi mengatasi kencangnya angin. Maka kita berhadapan lagi gelapnya malam di tengah laut. Selalu ada. Kita selesai dari yang satu, ada lagi berhadapan dengan kesusahan yang baru. Sudah itu mungkin lagi ada lagi kencangnya ombak, macam-macam. Tapi apakah nelayan-nelayan kita itu langsung mundur berlayar? Oh tidak. Ada ilmunya mereka miliki. Nah sekarang ini seperti apa ilmu yang kita miliki untuk menghadapi realitas kehidupan yang Allah ciptakan penuh dengan kesusahan. Kalau ilmu Nabi tadi itu mengatakan, ya, man akhlasa takhallasa. Oleh karenanya itu Allah mengaitkan dengan anak kesusahan kehidupan, kesusahan bahwa orang tualah yang membuat susah anaknya nanti. Karena kenapa? Salah didik. Salah didik. Itu kan ada hadis. Kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjizanihi aw yunassiranihi. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Maka orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi berpikiran Yahudi, berpikiran Majusi, berpikiran Nasrani.
Nah, kalau begitu, tanggung jawab kita sekarang ini adalah jelas di hadapan kita. Menginginkankah anak kita susah? Kalau ditanya barangkali semua kita ini, tidak ada satu orang tua yang menginginkan anaknya susah. Tetapi apakah sudah benar cara kita mendidik anak kita yang 25 tahun itu? Karena yang namanya menjaga kesucian ini mulai dari proses. Jadi mulai dari proses sebelum nikah, jauh sebelumnya. Jadi jangan dikira mendidik anak itu pada saat dilahirkan, terlambat mendidiknya itu. Kalau ada orang yang mendidik anaknya nanti setelah lahir baru dia dididik, terlambat mendidik anaknya. Pendidikan anak itu jauh sebelum proses nikah. Sudah dituntun kita untuk bagaimana memikirkan generasi-generasi soleh ke depan. Kita perhatikan yang kita makan, yang kita minum. Apakah itu karena itu menjadi sari-sari yang akan menjadi anak itu diciptakan anak ke situ. Itu tadi saya katakan bahwa kalau sekiranya nanti lahir anak itu baru mau dididik, terlambat. Jauh sebelumnya itu. Jauh sebelum dilahirkan sudah harus dididik. Pada saat mau mencari ibunya anak, kita dituntun lagi Al-Quran. Cari yang begini, cari yang begini, cari yang begini. Untuk apa itu? Untuk bagaimana generasi yang akan datang. Coba. Itu lengkap tuntunannya ini. Sebelum proses pernikahan sudah mendidik. Pada saat mau memilih calon ibu, dididik lagi kita. Carilah yang ini, carilah yang ini, carilah yang ini. Pilih yang agamanya. Oke, kita telah menikahi istri kita. Apakah berhenti kita mendidik anak atau tidak? Pada saat mau terjadi pembuahan, disuruh lagi kita Rasulullah berdoa. Supaya tidak macam-macam. Kan ada doanya itu. Sebelum terjadi pembuahan, doa dalam melakukan hubungan suami istri. Untuk apa? Untuk menciptakan generasi supaya tidak susah nanti. Nah, terjadi pembuahan juga selalu kita dituntun terus. Ya. Begitu lahir, disuruh lagi. Azankan di sebelah kanan, kamatkan di sebelah kiri. Lahir lagi, disuruh lagi tuntun kita. Susui anakmu selama 2 tahun. Susui anakmu selama 2 tahun. Nah, sekarang ini menjadi modern. Takut, tanda kutip, takut menyusui anaknya. Karena menjaga body. Akhirnya yang dikasih susu dengan susu sapi. Jadi jangan heran kalau anak kita nanti sapi pian tegur baru bisa balik kepada kita karena memang dia. Jadi
kalau ada anak lebih mendengar, tidak mau mendengar orang tuanya, jangan-jangan memang susu sapi dia yang mau dengar nanti. Coba. Dididik terus, bukan persoalan gampang. Untuk apa? Supaya anak nanti kalau besar tidak menghadapi kesusahan, sekalipun berhadapan dengan susah. Lahir, diberi lagi kesempatan kita untuk ada orientasi, tidak langsung diponis kalau ada kesalahan Anda. Tidak langsung diponis kalau ada kesalahan. Tunggu dulu sampai dia balik, sampai matang. Dan seterusnya. Dan seterusnya itu. Saking susahnya mendidik anak itu. Tapi tidak bisa dijadikan sebuah kesusahan. Itu tadi ilustrasinya. Kita membuat soal yang susah bukan untuk menyudutkan mahasiswa, tapi untuk mengetahui. Sama lagi dengan diri kita ini. Kita diciptakan dalam keadaan suci, mempertahankan kesucian diri kita, bukan persoalan mudah. Ya. Itu jawaban antara sumpah dengan jawabannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pada ayat selanjutnya ini penjelasan. Dari substansinya di situ tadi mulai ayat 1 sampai 5 di situ. Ayat 4 di situ olah pikirnya. Nah, yang selanjutnya ini Allah memberikan penjelasan-penjelasan. Apa ayat selanjutnya? Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Apakah itu manusia mengira tidak ada kekuatan yang mampu mengatasi dirinya itu? Nah, ini peringatan. Makanya Allah mengatakan ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Jangan pernah mengira tidak ada kekuatan di atas kekuatanmu. Kenapa? Bahwa kan tadi di atas ayat itu berbicara tentang susah. Tentang susah. Tidak usah putus asa. Karena Allah mengatakan jangan pernah kira tidak ada kekuatan yang bisa engkau pakai untuk mengatasi itu. Siapa itu? Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja. Jangan putus asa. Jangan salah paham. Sesusah-susahnya yang kita hadapi, ada kekuatan, kata Allah. Jangan pernah kira tidak ada kekuatan yang bisa mengatasi itu. Ada. Tapi apakah kita memanfaatkan kekuatan itu atau tidak? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi ada manusia berprinsip seperti itu. Susah aja, tidak bisa begini. Jangan. Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Atau bisa juga dengan pengertian tadi itu. Atau bisa juga dari pengertiannya ini ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Seseorang sudah matang. Sudah matang, merasa dirinya lah segala-galanya. Oh tunggu, jangan. Ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan. Jadi ini apa? Berkaitan dengan Rasulullah, sabda Rasulullah bahwa sebenarnya
induk kesalahan itu, induknya kesalahan adalah al-kibar, keangkuhan. Coba kalau ada kesalahan yang kita lakukan, diurut, pasti muncul akibat karena keangkuhan. Apa itu keangkuhan? Melihat ada nilai pada diri kita. Yaqulu ahlaqtu malal lubada. Jangan pernah berkata, saya sudah banyak mengorbankan harta. Sebanyak apapun harta yang kita korbankan, ada kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Justru mengabaikan kekuatan itulah sebuah kesusahan. Justru mengabaikan kekuatan itu, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, itulah kesusahan paling besar. Diperkuat lagi, ayasabu an lan yarahu ahad. Apakah manusia itu kira tidak ada yang melihat segala seluk-beluk perbuatannya? Untuk apa yang diperkuat dengan begini? Jangan angkuh. Ayasabu an lan yarahu ahad. Sekecil apapun penyimpangan yang kita lakukan, sekecil apapun penyimpangan yang kita lakukan, terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering berkata begini, sekecil apapun kesalahan yang kita produksi, maka itu berpotensi untuk menyusahkan. Berpotensi untuk menyusahkan diri, menyusahkan orang lain. Menyusahkan memang tidak gampang ini. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin, negarawan. Apa itu negarawan? Kalau negarawan itu adalah orang yang memikir bagaimana negara ini bisa baik. Beda dengan politisi, beda antara negarawan dan politisi. Ya. Kalau politisi itu bagaimana ia bisa memenangkan? Jadi seharusnya yang memimpin kita ini negarawan dan politisi. Kalau cuma politisi yang pimpin kita, tidak berpikir untuk bagaimana negara ini bisa baik. Akhirnya sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan berdampak menyusahkan diri, menyusahkan orang lain. Ini mau saya dulu. Nanti disambung walisanan wasafataini wahadainahum najdain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.